Araragi, cah kelas 3 SMA, baru pulang dari toko buku. Dalam perjalanan menuju stasiun, dia melihat tumpahan darah segar, pating diledek. Nah, karena rasa penasaran dan jiwa kepeduliannya yang tinggi, Araragi mengikuti darah tersebut. Yuk sampailah dia ketemu sama mbak-mbak yang tangan sama kakinya buntung. Karena kondisi mbak-mbak tadi itu parah, tangan dan kakinya nggak ada, darah di mana-mana. Araragi inisiatif nelpon sama ambulan. Kok ditolak sama mbak E? Mas, aku rak butuh ambulan kok. Aku tak minum darahmu wae. Butuh transfusi berapa kantong? Jal teke. Rak cukup tuh ya darahku tok. Aku vampir kok. Sini yo, rak pakai transfusi. Tak sedot semua darahmu, langsung sembuh aku. Jar lah, yo mati aku nek disedot semua darahnya. Ayo Araragi jelas takut kan ya. Yuk dia lari kabur. Oh iya, meskipun babak tadi ki vampir, dia tetap bakal mati misal kekurangan darah. Babak tadi nangis ngerengek, yuk bikin Araragi ki jadi iba. Teke, ada orang butuh kesulitan, masuk gak tak tolong. Akhirnya Araragi berkorban nyawa toh, biar mbak-mbaknya tadi selamat. Ternyata setelah disedot seluruh darahnya, Araragi nggak mati, tapi malah diubah sama mbak-mbak tadi jadi vampir juga. Tujuannya, biar si Araragi bantu Mbak E tadi buat memulihkan diri. Nah, jadi gini cerita nih. Mbak E tadi itu namanya Qixoth, ratu vampir usia 500 tahun. Dia sekarang jadi adik kecil kayak gini, karena kekuatannya belum balik sepenuhnya. Di pertarungan sebelumnya, dia kalah lawan 3 pembasmi vampir. Yuk kaki sama tangannya dimutilasi dan dicuri. Biar dia bisa pulih 100%, anggota badannya harus disatuin lagi. Nah, Araragi itu bertugas buat ngerebut anggota badannya Mbak Qixoth di ketiga pembasmi vampir tadi. Nah, Araragi berhasil, dia bakal dikembaliin jadi manusia. Nah, berangkatlah si Araragi ngelawan ketiga pembasmi vampir itu. Ternyata para pembasmi tadi mainnya keroyokan. Hayo Araragi kalah. Belum sehari jadi vampir, belum menguasai kekuatan vampir, langsung dikeroyok. Untungnya datang mas-mas nyelamatin dia, yuk dibawa kabur balik ke markasnya si Qixoth. Si mas-mas ini namanya Oshino. Dia ahli soal perkara-perkara supranatural kayak siluman, roh, hantu, mitos, demit, termasuk juga vampir. Mas, lak dirimu nggak bisa toh ngelawan membasmi vampir nek keroyokan kayak tadi. Oh ya teke, Qixoth kalah kok. Padahal dia ratu vampir udah 500 tahun hidup. Apalagi aku toh. Yowes, gini wae mas. Tak bantu bilang ke para pembasmi vampir toh. Dan mereka maju bayuan 1 lawan 1. Tapi rak gratis loh ya. Dah minta apa dirimu? Udut. Harokok cuman mbok emot-emot tok ya mas. Tapi serius aja. Aku nonton 3 movie Kizumonogatari ini toh. Ini rokok si Oshino ini gak pernah disumet. Disumet ki bahasa Indonesia ini apa sih? Dibakar Zak, dibakar. Dibakar ki diobong ding. Disumet. Wes. Gak usah rokokan lah wes. Udah bau bawang, tambah bau tembakau juga nanti. Sampai mana tadi? Oh iya, karena udah dihasut sama si Oshino, akhirnya ketiga pembasmi vampir tadi mau bayuan 1 lawan 1. Kalau mereka kalah, bagian tubuhnya si Qixoth bakal dikembalikan. Kalau Araragi yang kalah, dia bakal ngasih tahu markasnya si Qixoth itu ada di mana. Dan yang bakal lawan pertama kali sama si Araragi adalah Dramaturgi. Dia ini vampir yang menjadi pemburu vampir karena butuh kerjaan, butuh duit lah intinya. Nah, di sini si Dramaturgi ngubah tangannya jadi pisau. Yuk berhasil motong tangannya si Araragi. Tapi karena si Araragi udah jadi vampir, tangannya bisa langsung sembuh dan tumbuh lagi. Araragi pakai salah satu kekuatan vampir yaitu regenerasi. Sadar dia nggak bisa menang di pertarungan jarak dekat karena tadi lawannya pakai pisau kan ya. Yuk Araragi ngambil bola tenis. Bola kasti gue Zak. Bola baseball gue. Softball gue, softball. Tapi yang dilempar sama si Araragi itu bola tolak peluru. Diar headshot bro. Yuk terus si Dramaturgi nyerah. Karena ternyata dia itu cuma vampir biasa. Butuh waktu 2 hari kalau misalkan mau sembuh. Gak kayak Araragi yang dipotong tangannya langsung bisa tumbuh. Araragi bisa kayak gitu karena diubah jadi vampir oleh ratu vampir. Akhirnya, kaki kanannya si Qixoth dikembalikan dan si Qixoth pun bisa berevolusi. Pertarungan selanjutnya, Araragi versus episode manusia setengah vampir. Beda dari Dramaturgi yang basmi vampir karena cari cuan. Kalau si episode ini, lupa aku. Bentar, saya ingat-ingat. Oh iya, lucu lagi gini cah. Kalau misalkan kita lupa, manusia lupa, itu kan garuk-garuk kepala. Kalau misalkan vampir lupa, garuk-garuk otak cal. Wih, dianteke. Oh iya, sampai mana tadi? Sini Zak, tak garuk ke otakmu. Sorry. Udah inget aku. Jadi, si episode itu membasmi vampir karena rasisme yang dia dapat sebagai manusia setengah vampir. Makanya dia benci banget sama darah vampir yang ada di tubuhnya.
Pas lagi seru-seru nih, datang teman sekelasnya si Araragi di SMA, namanya Hanekawa. Dia ternyata udah ngamati mereka gelut sejak dari awal dan ngasih tahu ke Araragi kalau dia cuma dijebak sama ilusi kabut. Araragi juga inisiatif ngehancurin area gelut biar muncul banyak debu buat nyari posisi asli di mana musuhnya. Si episode begitu ketemu muamuk si Araragi karena tadi pas triknya ketahuan, episode Ki sempat nyerang teman sekelas si Araragi, Hanekawa tadi. Untung karena Araragi vampir, dia bisa nyembuhin temannya tadi. Nah, kaki kirinya si Kisot balik toh, yuk terus si Kisot berevolusi lagi. Pertarungan terakhir, Araragi versus Guillotine Cutter. Karena kepanjangan, tak panggil si Cutter lah ya. Nah, si Cutter ini tuh manusia biasa. Karena nggak punya kekuatan super, yuk dia nyusun rencana licik. Dia nyandra Hanekawa, teman sekelasnya Araragi tadi. Nah, Araragi di sini nggak kalah cerdik. Dia ngubah tangannya jadi pohon, sama kayak si Danmatugi ngubah tangannya jadi pisau buat nyelamatin Sandra sekaligus ngejebak si Cutter. Nyelamatin Sandra? Tadi katanya namanya Hanekawa. Iyo, si Hanekawa kan lagi jadi Sandra. Kawan ganti nama. Bancaan. Sandra. Tawanan. Teke, tak garuk ini otakmu. Oke, yuk dengan begini, ketika membasmi vampir lah ada kalah Rozak. Yuk semua anggota tubuhnya Kisot juga udah kekumpul. Araragi udah bisa balik lagi jadi manusia. Yeay, happy ending. Wait, coba dipikir sih bareng-bareng. Araragi yang baru aja jadi vampir bisa menang ngelawan ketiga pembasmi vampir tadi. Mosok si Kisot bisa kalah aja. Padahal DE kan ratu vampir, udah hidup 500 tahun. Terus juga si Araragi kan pernah dipotong tangannya sama Danmatugi dan dia bisa langsung tumbuh tangannya. Kok si Kisot enggak? Oh ya, konspirasi ki. Nah, ternyata sebelum Kisot gelut lawan 3 pembasmi vampir dan akhirnya kalah, si Oshino itu udah nyuri jantungnya si Kisot. Makanya Kisot bisa kalah ngelawan ketiga pembasmi vampir itu. Si Kisot pun gak sadar sebenarnya kalau jantungnya dicuri. Si Oshino ngasih jantungnya Kisot ke Araragi. Terserah mau diapain sama DE, karena pada dasarnya si Oshino itu cuman pengen ngejaga keseimbangan dunia spiritual. Di lain sisi, di awal tadi kan si Oshino juga udah janji buat ngebantu Araragi. Nah, karena Araragi pengen balik jadi manusia, dia milih ngembalikan jantungnya si Kisot biar Kisot bisa pulih 100% dan bisa ngembalikan dia balik jadi manusia. Karena akhirnya misi selesai, semua senang. Sebelum dikembalikan lagi jadi manusia, Araragi sama Kisot pengen ngadain selamatan lah, pesta kecil-kecilan. Pergilah Araragi ke Indomaret buat beli minum, si Kisot yang tugas cari makan. Balik dari beli minum, kaget si Araragi. Teki badala, ngapain mbak? Lagi makan, masuk ngegibah? Kok mayat? Ayo, makanan vampir lah, daging manusia toh mas, minumnya darah. Biar kaget tuh si Araragi injuk kena mental karena dia dengan bodohnya bantu vampir yang jelas-jelas memakan manusia. Dia nyelamatin Kisot yang sebenarnya udah sekarat di awal cerita. Dia ngelawan 3 pembasmi iblis, pembasmi vampir Zak. Pembasmi iblis wi beda lagi. Oh iya, pembasmi iblis ki yang gagal masuk Oscar itu ya. Wis teke asem lah Zak. Tak garuk tenan lo takmu. Balik lagi lah, si Araragi nyesel karena ngelawan 3 pembasmi vampir yang sebenarnya itu punya niat baik biar para manusia nggak dimakan vampir. Dan dia juga udah bantu si Kisot kembali ke wujud sempurnanya. Gara-gara si Araragi udah ada 1 korban yang mati dimakan si Kisot. Kalau dibiarin hidup, ntar mestilah si Kisot bakal makan manusia terus loh. Karena vampir itu juga makhluk hidup, sama kayak manusia yang juga butuh makan. Akhirnya si Araragi membulatkan tekad buat ngebunuh si Kisot. Yuk nanti dia bakal bunuh diri karena dia kan sekarang jadi vampir toh. Dia pasti suatu saat bakal lapar dan butuh memakan daging manusia juga. Tanpa Favifu, Araragi gelut ngelawan si Kisot dan menang. Teke ya kok bisa? Ternyata si Kisot tuh ngalah. Dia udah hidup hampir 500 tahun, udah bosen lah intinya. Hanjuk sebenarnya si Kisot tuh juga udah ngalah waktu ngelawan 3 pembasmi vampir. Tapi kok akhirnya dia ketakutan. Hanjuk terus. Zak, bentar. Bingung nih. Hambulet toh. Gini. Si Kisot lah udah hidup 500 tahun. Dia tuh udah bosen hidup ki. Juk pengen mati aja. Oke, paham. Lanjut. Pas ngelawan 3 pembasmi vampir, si Kisot lah dicuri jantungnya toh sama Oshino. Tapi sebenarnya tanpa dicuri jantungnya pun, si Kisot emang udah punya niatan buat ngalah biar dia mati sekalian. Cuman pas udah ngalah, udah meh mati, dia tuh malah ngerasa takut. Udah kebiasa hidup toh selama 500 tahun. Akhirnya dia ngerengek ke Araragi yang dilalah kebetulan lewat. Oke. Paham. Yuk terus.
Nah sekarang si Kisot udah membulatkan tekad buat mati. Dia udah nggak takut lagi. Dan ternyata cara mengembalikan vampir jadi manusia lagi adalah si manusia harus ngebunuh vampir yang merubah dia. Dengan kata lain, Araragi harus ngebunuh si Kisot biar dia balik jadi manusia lagi. Nah karena Araragi orangnya nggak tegaan, dia nggak bisa ngebunuh si Kisot demi kepentingan pribadinya. Yuk datanglah Oshino ngasih solusi, yaitu si Kisot dilemahkan sampai dia cuma bisa bertahan hidup kalau minum darahnya Araragi. Di lain sisi, Araragi nggak bisa kembali jadi manusia sepenuhnya karena tiap hari harus ngasih minum darah ke si Kisot. Otomatis tiap habis ngasih minum, dia bakal berubah lagi jadi vampir. Terus kekuatannya hilang seiring waktu, terus ngasih minum lagi, dicopot lagi, berubah lagi jadi vampir. Kayak gitu terus. Dan dia jadi vampir tentu dengan segala kekuatannya lah ya. Wah, enak lah ya jenis si Araragi. Dia dapat kekuatan super vampir, tapi nggak harus makan manusia. Nah, setuju aku Jani. Malah jadi manusia super tuh si Araragi. Dan Kizumonogatari tamat cerita si Araragi, berlanjut ke series Nekomonogatari Kuro. Wes aja, kalau kecepatan turunin speednya jadi 0,5, see ya. Sayonara.